nih semuanya. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sebelum mulai ibadah aku mau perkenalin dulu nih. Nama aku Kamedira, Kak Jesmon, dan Kak Gaby. Oke, selamat datang teman-teman di Ibadah Kega. Sebelum kita mulai ibadahnya ada 4 hal yang harus disiapin. Apa aja sih Kak Jasmine? ya yang pertama Alkitab, terus buku catatan, alat tulis, dan bimbingan orang tua. Oke teman-teman, sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh beribadah secara online. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan, sukacitamu turun atas setiap kami Bapak. Biarlah kami memiliki hati yang antusias untuk memuji nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Bapak yang baik. Haleluya, amin. Nah, sebelum muji Tuhan, kita mau yel-yel dulu nih Kak. Udah siap? Siap. Oke, Kega Warrior, let's go! Jesus, amin. Iblis, no, 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 wajah. Oke teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Berani Tampil Beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Lagi gayanya. Aku berani tampil beda. Yuk teman-teman, kita mau sama-sama menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk datang ke hadirat-Nya. Yuk teman-teman, kita mau tutup mata kita. Kita mau sembah Dia. Kita mau angkat pujian ini sama-sama, mengikut Yesus. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah.
anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Engkau, Yesus. Ku bawa hatiku, biar kami mari kita katakan kami Tuhan, Tuhan ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Biar kami Tuhan mau mengikut Engkau Tuhan, kami mau mengiring Engkau Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau katakan kami mau mengikut Engkau Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal
Engkau Tuhan Allah yang luar biasa Tuhan. Kami mau mengikut Engkau Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Kami mau mengiring Engkau Tuhan. Biar hidup kami boleh berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Biar kami Tuhan boleh mengikuti setiap kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Sebentar kami mau terima firman-Mu, kami mau sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau dengar-dengaran Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, kita mau sama-sama katakan, amin. Halo teman-teman, kalau aku bilang halo, kalian jawab hai ya. Kalau aku bilang hai, kalian jawab halo. Karena aku mau coba. Halo, hai, halo, halo, hai, halo. Nah, kenalin, nama aku Kayemima. Aku mau tanya nih, apa kabarnya? Apa kabar nih teman-teman? Dahsyat, luar biasa. Yes. Mantap kalian. Semuanya semangat. Nah, hari ini kan kita udah nyembah Tuhan, muji Tuhan, dan sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Siapa yang udah siap buat dengerin firman Tuhan? Wah, kayaknya udah semua nih, tapi aku mau kalian lebih semangat. Kalau aku bilang kalian udah siap atau belum, kalian jawabnya siap dong Kak, pakai jempol ya, oke? Nah sekarang aku mau tanya, kalian udah siap belum untuk dengerin firman Tuhan? Siap dong Kak, mantap. Nah sekarang kita mau berdoa dulu, dan sebelum berdoa aku mau ingetin jangan lupa siapin Alkitab, buku catatan, alat tulis, dan bimbingan orang tua, supaya nanti pas kita dengerin firman Tuhan, kalau ada pesan Tuhan kita bisa catat tuh. Oke, karena kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh kembali beribadah. Biar hari ini kami memiliki hati seorang hamba. Biar hari ini kami mau membuka telinga kami, membuka hati kami, supaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Biar kehidupan kami terus memancarkan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, minggu lalu, siapa yang masih ingat minggu lalu kita ngebahas tentang apa ya? Tentang kelemah lembutan. Nah, sekarang kita mau bahas ke-9 buah roh. Yang ke-9 dari buah roh, yaitu kita mau ini ya, ucapin kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Betul, kita mau bahas tentang penguasaan diri. Yeay. Nah, teman-teman tahu nggak penguasaan diri itu apa? Nih, aku kasih tahu ya, penguasaan diri itu artinya mengendalikan diri. Mengendalikan diri dari apa sih Kak? Dari perkataan, perbuatan, pikiran, dan semuanya dari hal-hal yang jahat gitu. Dan itu penting loh dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kalau nggak ada penguasaan diri, kalau kita mengendalikan diri, kita bisa merugikan orang lain, kita bisa merubah keadaan menjadi lebih kacau, dan bahkan ada kerusakan gitu, kerusakan di barang ataupun kerusakan dalam hati kita gitu. Nah sekarang kita mau belajar dari tokoh Alkitab. Aku kasih cluenya nih ya. Pertama, dia itu badannya kecil, pendek. Yang kedua, dia itu anaknya Isai. Dan yang paling ketiga ini, yang paling terkenal itu dia adalah bisa mengalahkan Goliat. Wah, siapa nih? Teman-teman pasti tahu nih. Ya, betul. Yaitu Daud. Ya, hari ini kita mau belajar dari Daud. Nah, kisah Daud ini ada di 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 16. Setelah ibadah ini, teman-teman boleh baca ya. Di sini cerita tentang Saul dan Daud. Gitu. Aku kayak ini bakal kasih tahu poin-poinnya aja nih secara garis besarnya. Bahwa di sini ceritanya Daud itu bisa mengalahkan raksasa Goliat dan tentara Filistin yang banyak, yang berlaksa-laksa, beribu-ribu gitu. Dan Daud itu diangkat menjadi seorang pemimpin pasukan. Kalau kalian tahu, pemimpin itu seperti ketua gitu ya. Nah, karena Daud memimpin gitu, banyak perang dimenangkan sama pasukannya dan Daud gitu. Dan dia menjadi sangat terkenal gitu. Terkenal sampai sekarang kita tahu bahwa Daud itu mengenal Tuhan gitu, bisa mengalahkan raksasa Goliat karena Tuhan. Tapi karena kemenangannya, Saul menjadi sangat iri nih, dan dia pengen ngebunuh Daud. Dan karena
iri banget sama Daud gitu. Dia pengen ngebunuh, tapi tahu nggak, dia selalu gagal, dia selalu tidak jadi untuk ngebunuh si Daud gitu, karena ada beberapa hal gitu. Terus si Daud tahu kalau misalkan si Saul ini pengen ngebunuh dia. Akhirnya dia dan anak buahnya kabur dan sembunyi di gua. Nah, tahu nggak teman-teman, Daud itu sebenarnya ada beberapa kesempatan untuk ngebunuh, balas dendam gitu sama si Saul. Tapi Daud tidak melakukannya. Daud tidak mau melakukan balas dendam itu karena dia bisa menahan dirinya, mengendalikan dirinya, bisa menguasai dirinya untuk tidak balas dendam gitu. Nah, kita bisa belajar dari kisah Daud ini bahwa penguasaan diri itu bisa merubah keadaan yang buruk menjadi lebih baik gitu. Karena tahu nggak teman-teman, setelah Saul tahu bahwa Daud itu tidak akan pernah membunuh Saul, dia akhirnya membatalkan rencananya dia untuk membunuh Daud gitu. Si Saul itu akhirnya luluh hatinya gitu untuk nggak membunuh si Daud gitu. Dan jadi penguasaan diri itu, mengendalikan diri itu, menahan diri itu penting gitu dalam kehidupan kita, karena supaya keadaan kita di sekitar kita itu bisa menjadi lebih damai, lebih aman, lebih sukacita, lebih damai sejahtera gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita mau baca nih di Yakobus 1 ayat 19. Teman-teman sekarang boleh baca, kita mau buka di Yakobus 1 ayat 19. Aku tungguin deh teman-teman untuk buka. Aku di sini juga punya Alkitab ya. Nanti kita baca sama-sama ya. Aku tunggu 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita baca ya. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Di sini Tuhan udah ingetin kita bahwa kita itu cepat mendengar, tapi ketika kita cepat mendengar, kita harus lambat dalam berkata-kata, lambat dalam berespon, dalam mengeluarkan perbuatan kita gitu. Salah satunya adalah marah gitu. Contohnya gini, kita diejek gitu, misalkan kita dibilang, masa gitu doang nggak bisa sih gitu, misalkan dalam pelajaran MTK gitu kan, masa kamu gini doang nggak bisa, masa ngitung 5 tambah 4 aja nggak bisa gitu kan. Nah, di sini teman-teman gak boleh langsung berespon, gak boleh langsung apaan sih kayak gitu, gak boleh ya teman-teman. Kita sebagai muridnya Tuhan, kita harus berespon dengan baik gitu. Pertama kita harus sabar dulu, terus kedua kita senyumin, terus yang ketiga adalah kita bilang, aku akan belajar dan coba lagi. Seperti itu teman-teman. Sebagai murid Allah, kita harus mempunyai penguasaan diri itu supaya kita tuh bisa menjadi teladan buat orang lain. Nah, contoh penguasaan diri itu apa aja sih? Banyak ya dalam kehidupan kita. Contohnya yang paling dekat adalah kita mengalah sama adik atau kakak. Dalam hal makanan, dalam hal barang, HP, atau apapun gitu. Kita harus bisa mengalah adik atau kakak gitu ya. Enggak cuma kita ngalah sama adik kita atau kita. Jadi kita harus mengalah sama kakak gitu. Yang kedua adalah nggak mudah marah. Kita sama seperti contoh tadi gitu, kita nggak boleh langsung berespon, kita nggak boleh langsung marah, tapi kita harus sabar. Terus yang ketiga adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Terus adalah mendengarkan jika kita sedang dinasihati papa mama. Siapa di sini yang kalau dinasihatin sama papa mama suka ngambek? Ngambeknya gini, dilipat tangannya. Terus kalian suka ngomong dalam hati, apa sih papa, apa sih mama gitu. Itu nggak boleh ya teman-teman. Penguasaan diri kita harus mendengarkan nasihat papa mama. Terus adalah jujur saat ulangan online, karena online nih biasanya kalau ulangan itu lebih banyak kodenya ya. Kita bisa nyontek lewat Google, lewat buku, atau nanya teman gitu. Nah, itu nggak boleh. Kita harus menahan diri kita supaya kita jujur dalam ulangan online. Terus kita nggak boleh main gadget lama-lama. Siapa di sini yang suka main gadgetnya lebih dari 1 jam, 2 jam, atau 3 jam? Oke, kita menguasai diri untuk tidak lebih dari 1 atau 2, atau mama papa punya beberapa aturan, itu harus dituruti ya gitu, harus ditaati gitu dalam HP. Terus adalah kita harus berkata-kata yang baik, bukan cungut-cungut gitu. Seperti tadi, kalau misalkan kita lagi dinasihatin papa mama, kita nggak boleh punya pikiran atau kita bahkan mengucapkan,
mama gitu, papa gitu. Nggak boleh ya, kita harus menguasai diri untuk tidak berkata sungut-sungut gitu. Kita harus berkata yang baik-baik. Nah, pasti kan kalian bingung gitu ya, kenapa sih kita harus menguasai diri kita, kan harus menahan diri kita, kan aku mau marah kalau misalnya aku nggak suka gitu. Kita nanti teman-teman boleh baca di Titus 2 ayat 11 sampai 12. Di sini adalah intinya bahwa karena kita udah diselamatin nih, kita itu udah diselamatin sama Tuhan dari semua dosa, dari dosa marah-marah, dosa ngomong kasar, dosa berpikiran yang jahat gitu. Dan setelah itu Tuhan gak cuma nyelamatin kita, tapi Tuhan ngasih tahu, Tuhan tuh mendidik dan mengajar kita bahwa kita itu gak boleh mengikuti segala keinginan dunia dan segala keinginan daging kita gitu, seperti marah-marah, nyontek, melawan orang tua, berantem sama kakak atau adik gitu. Itu gak boleh, Tuhan melarang itu gitu loh. Karena ketika kita bisa menguasai diri kita bisa loh jadi saksi Kristus. Saksi Kristus tuh apa sih Kak? Saksi Kristus orang bisa melihat gitu bahwa Kristus itu ada di dalam kita, hidup di dalam kita, sehingga orang-orang itu bisa tertarik loh untuk mengenal dan percaya sama Tuhan. Karena kerinduan Tuhan adalah menjadikan semua orang itu mengenal dan percaya sama Tuhan, supaya kita nih sama-sama beroleh hidup yang kekal gitu loh. Nah, yuk hari ini kita mau sama-sama untuk menguasai diri kita dari marah-marah, melawan orang tua, menyontek, balas dendam, dan kita mau belajar lebih sabar gitu. Kita mau punya komitmen selama seminggu ini. Papa mama juga boleh bantu ingetin gitu untuk menguasai diri adik-adiknya, anak-anaknya gitu, supaya nggak melawan dan tidak marah-marah gitu, supaya lebih sabar. Nah, ayat hafalannya itu ada dari 2 Timotius 4 ayat 5a ya. Isinya adalah seperti ini. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita gitu. Nah, mau ulangin sekali lagi ya. 1, 2, 3. 2 Timotius 4 ayat 5a. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Jadi minggu ini kita harus ingat gitu, minggu ini kita kalau bisa kita ngomong gitu setiap hari, setiap pagi sebelum kita beraktivitas, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah dalam menderita gitu, supaya hari ini dan hari-hari esok gitu kita bisa menguasai diri kita dari segala hal yang jahat gitu loh, supaya apapun yang kita perbuat gitu itu sesuai sama apa yang Tuhan ajarin gitu loh sama kita. Dan hari ini yuk kita mau berdoa dulu. Kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini aku boleh mendengarkan kembali firman-Mu. Hari ini aku mau belajar untuk menguasai diri Tuhan dari marah-marah, dari menyontek, balas dendam, melawan orang tua, atau bahkan berantem Tuhan. Semuanya Tuhan, aku mau menguasai diri dari segala hal, pikiranku, perkataan, dan perbuatanku. Biar setiap harinya aku dan teman-teman yang ada di sini Tuhan bisa menjadi saksimu, menjadi saksi Kristus Tuhan, supaya orang bisa mengenal Engkau dan bisa sama-sama beroleh hidup yang kekal. Engkau yang bantu aku dan teman-teman aku supaya kita bisa menguasai diri kita Tuhan. Yuk kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus yang akan membantu kita untuk kita mengikuti setiap perkataan Tuhan Yesus dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Jangan lupa dipraktekin ya firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Satria Raja Surga, Satria Raja